Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita, memberikan alam yang terbentang untuk kita, menciptakan bumi, langit dan matahari untuk kita. Maka dengan ciptaannya itu kita diberikan kesempatan untuk hidup menikmatinya. Maka patutlah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menjanjikan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jikalau kamu bersyukur kepada Allah, maka akan ditambahkan nikmatnya, dan bila kita ingkar kepadanya, maka azabnya pedih. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kemudian salawat dan salam kita mohonkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah, yang telah membawa wahyu Allah disampaikan kepada umat dan kepada umatnya. Maka insya-Allah bila kita berpegang teguh kepada ajarannya, insya-Allah kita akan bisa selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Hadirin yang berbahagia, khutbah pada kesempatan ini khatib beri judul dengan Siddiq al-hal, yaitu kejujuran pada segala hal. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis itu berbunyi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yaktuba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nari wa ma yazalul abdu yakzibu wa yataharra yakziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Yang artinya, diwajibkan kepadamu kejujuran, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Dan senantiasa laki-laki yang jujur akan memilih perbuatan yang jujur, hingga dituliskan di sisi Allah sebagai satu kejujuran. Dan hendaklah kamu jauhi kebohongan ataupun dusta. Sesungguhnya bohong itu membawa kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan akan membawa kepada neraka. Dan senantiasa orang yang berbohong, orang pembohong akan memilih kebohongan, hingga dituliskan di sisi Allah sebagai kebohongan. Hadirin yang berbahagia, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa sesungguhnya antara kejujuran dengan kebohongan bertolak belakang. Kejujuran itu membawa kepada kebaikan, sedangkan kebohongan membawa kepada kedurhakaan. Sedangkan kejujuran itu membawa kepada surga, dan kebohongan itu membawa kepada neraka. Namun hadirin bahagia, di dalam praktek kehidupan sehari-hari, banyak orang tidak bisa membedakan mana yang kejujuran dan mana yang kebohongan.
Kadang-kadang kejujuran itu diukur daripada jumlah suara. Bila banyak yang sepakat, dianggap itu yang kejujuran. Dan bila tidak banyak yang sepakat, dianggap itu yang kebohongan. Maka orang banyak tertipu oleh kesepakatan tersebut. Maka sejatinya kejujuran dan kebohongan bukan itulah ukurannya. Kejujuran itu ukurannya adalah kebenaran. Kebenaran itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu tetaplah benar. Dia yang adalah al-haq. Bila al-haq itu yang datang, maka tidak ada lagi keraguan padanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kadangkala kita dipertontonkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang berbohong di sekitar kita. Tidak terkecuali para tokoh masyarakat, para pemimpin, dan bahkan para pejabat. Kadang-kadang tidak sungkan, tidak segan untuk berbohong. Apa yang sudah dikatakan tadi, dia akan bisa membantahnya berikutnya. Padahal kejujuran itu adalah sesuai antara hati, perkataan dan perbuatan. Sedangkan kebohongan itu adalah bertentangan antara hati, perkataan dan perbuatan. Sekarang kita banyak diberitakan, disampaikan kepada kita bahwa pejabat-pejabat pun sudah tidak segan untuk berbohong. Bila pejabat dan pemimpin berbohong, tidak segan untuk berbohong, tentulah rakyat pun akan berbohong. Karena pejabat dan pemimpin itu adalah guru. Bila guru kencing berdiri, muridnya akan kencing berlari. Kenapa? Karena guru itu adalah contoh. Karena guru itu, pemimpin itu adalah contoh. Maka kalau contoh yang buruk, maka murid pun akan mencontoh yang buruk tersebut. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wailul lil mutaffifin allazina izaktalu 'alan nasi yastawfun wa iza qalu aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Allah memperingatkan kepada kita semua bahwa neraka wel bagi orang-orang yang berdusta, yaitu orang-orang yang bila menimbang untuk orang lain, untuk dirinya, maka dia minta dipenuhkan. Bila dia menimbang untuk orang lain, maka dia kurangi. Tidakkah mereka mengira bahwa mereka nanti akan dibangkitkan, yaitu pada suatu hari yang besar, liyaumin azim. Pada ayat ini Allah mengingatkan kepada orang yang suka berbohong, yang suka berdusta, bahwa kedustaannya itu akan dicatat di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan dibuka dia di suatu hari, yaitu pada hari yang azim, pada hari yang besar. Untuk itu hadirin bahagia, salah satu menata kehidupan sosial yang bermartabat, salah satu cara untuk membangun masyarakat yang bersahaja, maka salah satunya adalah menanamkan kejujuran. Menanamkan kejujuran kepada diri, kepada keluarga dan kepada masyarakat. Kalau kita ingin membangun negara yang bahagia, maka salah satunya adalah kita bangun kejujuran. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Kejujuran itu akan membawa kepada surga. Bila sebaliknya kedurhakaan, kebohongan, maka dia akan membawa kepada kejahatan dan akan membawa kepada neraka. Maka pada awalnya ada orang yang berbohong, maka dia sebenarnya telah membohongi dirinya. Ada satu kisah, pada masa Rasulullah datang seorang pemuda menghadap Nabi. Ya Nabi, aku ingin masuk Islam, tetapi aku banyak dosa dan aku tidak mau meninggalkan dosa itu. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, silakan kamu masuk Islam, tetapi dengan syarat
kamu tidak boleh berbohong. Maka pemuda pun pergi. Di dalam kehidupan sehari-harinya dia itu dipengaruhi, dipikirkan apa kata Nabi. Kata Nabi tidak boleh berbohong. Maka dia pergi ingin berbuat jahat. Maka teringat pesan Nabi, dihentikan kejahatan itu. Ingin berzina, dihentikan. Ingin mencuri, dihentikan. Hanya dengan bermodalkan takut berdusta, takut berbohong. Akhirnya pemuda tadi sadar dan dia insaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia masuk Islam dengan sebenar-benarnya, dengan bermodalkan tidak berbohong, tidak berdusta. Maka dia akan menghentikan kejahatan, akan menghentikan perzinaan, akan menghentikan pencurian dan lain sebagainya. Demikian hadirin bahagia, semoga khutbah yang singkat ini dapat menginspirasi. Maka kita akan bangun suatu bangsa, suatu masyarakat dan satu keluarga yang jujur dan menghindari kebohongan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzuru nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin yang berbahagia, pada ayat terakhir yang kami bacakan ini Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan hendaklah kamu perhatikan dirimu, apa yang sudah kamu lakukan dalam kehidupan ini, dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Hadirin yang berbahagia, demikianlah khutbah ini, semoga bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawwabina wa ja'alna minal mutatahhirina wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.